Orang yang membantu dari seorang penyanyi adalah aib. Bahkan Asy-Syafi'i berkata, seorang yang kecanduan dengan nyanyian, maka persaksiannya tertolak. Dan Imam Ahmad mengatakan, nyanyian bisa menumbuhkan kemunafikan. Jadi bermazhab bukan seperti prasmanan, yang bisa diambil pendapat sesuai kesukaan. Dan jangan sampai ada yang mengatakan, tapi bang, ngomong-ngomong ente kan pakai HP, yang pasti di dalamnya ada musiknya dong. Alhamdulillah Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada kita sebuah akal, dan pabrik HP telah menciptakan yang namanya volume. Dan seorang yang cerdas pasti bisa mengambil manfaat sebuah handphone agar bisa digunakan yang tak melanggar syariat. Lagi pula bedakan antara mendengar dengan terdengar. Mendengarkan sudah pasti menikmati, dan itulah yang dilarang. Sedangkan terdengar bukanlah niat untuk menikmati. Seorang bisa ingkari baik dengan tangannya. Ketika ditanya musik akan membuat lalai kita dari beribadah. Iya, musik itu akan menjadi haram kalau membuat kita lalai. Kapan musik itu haram? Ketika azan berkumandang masih main musik, masih dengar musik. Ya, ketika waktunya kita beribadah, waktunya baca Quran, kita masih dilalaikan oleh perkara-perkara hiburan musik itu. Kalau kita bicara hukum hakam musik, yang pertama kita bahas apa? Apa yang dinyanyikan. Kalau yang dinyanyikan itu liriknya mengajak kepada kemaksiatan, itu sudah jelas semua orang sepakat itu haram, itu dilarang. Kemudian kapan dinyanyikan? Ketika azan berkumandang, kita masih genjreng-genjreng, itu jelas haram, bukan pada waktunya. Kemudian siapa yang menyanyikan? Wanita bernyanyi berlenggak-lenggok dengan pakaian seksi di depan laki-laki yang bukan mahram, itu jelas haram. Ya. Kemudian di mana dinyanyikan? Tiba-tiba di dalam masjid alat band, di jelas bukan pada tempatnya. Perkataan-perkataan dari para ulama salaf, diantaranya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan 4 imam madhab berpendapat bahwa semua alat musik adalah haram. Telah ada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan ulama lainnya, bahwasanya Nabi SAW mengabarkan akan adanya orang-orang dari umatnya yang menghalalkan zina, sutra, minum khamar dan alat-alat musik, serta akan diubah menjadi kera dan babi. Yang jadi masalah saya dapati di zaman sekarang ini, ada sebagian ustadz atau kiai yang masakan harus bermadhab. Tatkala dia bicara tentang musik, madhab semua dia buang. Kenapa? Karena seluruh madhab mengharamkan musik. Madhab Hanafi mengharamkan musik, madhab Hambali mengharamkan musik, madhab Syafi'i mengharamkan musik, madhab Maliki mengharamkan musik. Terlebih lagi madhab Syafi'i keras dalam masalah musik. Itulah yang kemudian Anda mengkajinya, Anda belajar. Karena kita di pesantren, kita dididik untuk bisa baca kitab. Subhanallah. Itu imam yang 4 berpendapat haram. Masa imam yang 4 ini salah?